Kutu, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Kata kutu memiliki nilai filosofi yang sangat kuat. Ku berarti kuat, sedangkan tu berarti utuh. Desa kuat dan utuh yang diharapkan tak akan tergerus oleh perubahan zaman. Desa Kutu, yang juga disebut Desa Adat Tua, memiliki ciri khas tempat ibadah pura dengan konsep Padma Buana. Terdapat 9 pura dengan posisi 1 di pusat desa dan 8 pura tersebar di 8 arah mata angin. Siapa sangka, desa yang dahulu dikenal sebagai desa miskin, kini bangkit menjadi desa dengan 0 kemiskinan. Kemudian masyarakat kami adalah salah satunya desa yang miskin, ya termiskin barangkali di Indonesia. Tetapi dengan seiring waktu kami melakukan sebuah komitmen bersama dengan tokoh-tokoh untuk membangun perlahan-lahan sehingga di tahun 90-an, kemudian di awal tahun 2000-an kami sudah ada perubahan dari pendapatan per kapita masyarakat dan termasuk juga kesejahteraan masyarakat. Perkembangan zaman dan digitalisasi media membuat Desa Kutu bertransformasi menjadi desa dengan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. Dari budidaya rumput laut, masyarakat Desa Kutu kini mampu menaikkan pendapatan per kapitanya melalui sektor pariwisata Pantai Pandawa yang terkenal dengan keindahan pasir putihnya hingga dikenal ke mancanegara. Hingga pada tahun 2017, Desa Kutu meraih predikat pertama desa dengan tata kelola terbaik wilayah Jawa dan Bali. Komponen yang kami miliki di perangkat desa memiliki sebuah kemampuan yang didukung oleh SDM, tentunya membuat tata kelola pemerintahan ini semakin baik. Sehingga di tahun 2017 kami dipercaya diberikan reward sebagai desa dengan tata kelola pemerintahan yang terbaik. Nah, itu tidak terlepas juga dari realita yang terjadi, bagaimana dari indikator-indikator yang ada itu kami bisa penuhi dengan salah satunya adalah bagaimana kami mengoptimalkan, mengedukasi, ada edukasi atau inovasi-inovasi yang kami lakukan berdasarkan dari sebuah kesepahaman, kemudian sebuah kesepakatan dengan semua tokoh-tokoh masyarakat. Inilah Desa Kutu yang terpilih menjadi salah satu dari 10 desa dalam program percontohan desa anti korupsi. Apa yang membuat Desa Kutu menjadi desa anti korupsi? Kemarin kenapa kami memilih sini? Salah satunya adalah selain 5 indikator adalah antusiasmenya masyarakat. Bagaimana ingin merubah? Karena sejatinya korupsi itu dibagi 2. Ada namanya perilaku korupsi, ada namanya perilaku tindak pidana korupsi. Perilaku korupsi, salah satu contoh nyatanya adalah contoh misalnya kegiatan molor waktu, itu korupsi. Berbuat bohong, itu korupsi. Ya, melanggar lampu merah, itu korupsi. Tetapi kalau perilaku tindak pidana korupsi, itu adalah perilaku-perilaku yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diperbarui Nomor 20 Tahun 2001. Itu terkait tindak pidana korupsi. Ada penyuapan, ada gratifikasi, ada pemerasan, ada konflik kepentingan dalam pengadaan, ya, penggelapan jabatan dan sebagainya. Itu termasuk tindak pidana korupsi. Tetapi kalau perilaku korupsi itu adalah yang sehari-hari yang kita bisa lihat. Kualitas SDM yang baik, keterbukaan perangkat desa, serta pelibatan masyarakat dengan tetap mempertahankan kearifan lokal setempat menjadi kunci keberhasilan Desa Kutu bangkit dari keterpurukan. Partisipasi masyarakat serta penguatan pelayanan publik dalam mengubah budaya korupsi menjadi anti korupsi
jadi salah satu indikator penilaian desa anti korupsi. Apa-apa yang ada dari kepala desa maupun dari pimpinan adat itu ketransparan semua disampaikan kepada masyarakat. Itu Pak, termasuk juga perjalanan proyek dan lain sebagainya itu ya sepengetahuan saya itu ya seperti itu yang keberadaannya. Dasar tumbuhnya semangat desa anti korupsi di Kutu adalah keterbukaan informasi dan pemanfaatan digitalisasi media dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Adanya komitmen bersama, kemudian ada peningkatan kualitas daripada aparat yang ada, perangkat yang ada di kantor Perbekal Kutu. Karena disinilah muaranya. Kalau kita mau memberikan contoh, ya kita harus dijadikan contoh oleh orang lain. Dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana desa maupun APBD, Desa Kutu selalu menerapkan transparansi dan keterbukaan. Kedua hal itu menjadi modal utama bagi terciptanya tatanan pemerintah desa yang akuntabel dan bebas korupsi. Pengelolaan keuangan setahu saya khususnya di desa dinas itu sesuai dengan laporan-laporan dari BPD dan perangkat-perangkat lainnya transparan sekali. Sementara waktu belum terindikasi adanya korupsi yang dibaca oleh masyarakat keseluruhan seperti itu, Bapak. Dukungan sumber daya manusia yang handal membuat pelayanan administrasi dapat berjalan cepat, tepat, dan efisien. Sepanjang kami ketahui dan kami rasakan, kami bangga sebagai warga Desa Kutu tentunya karena setiap pelayanan publik dari desa, baik desa secara administrasi itu sangat cepat sekali. Memang ini saya lihat selalu ada perubahan kecepatan dari tiap tahun ke tahun dari sisi administrasi, dan bahkan kami di warga ini kadang-kadang pelayanan itu juga sampai rewel turun ke bawah mengingatkan. Terus ini sebagai satu bukti bagaimana pelayanan itu sebenarnya sudah dirancang dengan baik, tinggal kembali harus ada kesadaran juga dari kita masyarakat. Nah, dan sangat cepat kami pengalaman apa yang pun kita urus, bahkan dengan WA, dengan digitalisasi kita sudah tinggal ngambil ke kantor desa. Ini yang saya lihat. Perkembangan media digital yang makin masif tak bisa dihindari. Sejak tahun 2016, Desa Kutu menggunakan media-media digital seperti website, Facebook, Instagram dalam pemenuhan pelayanan publik masyarakat, seperti laporan pengelolaan keuangan desa, pengaduan masyarakat, serta informasi berkaitan dengan kinerja pemerintah desa. Manfaatkan digitalisasi ini. Kemudian ayo kita bangkit, kita hidupkan media-media desa yang dimiliki, apakah itu websitenya, kemudian IG-nya, bahkan FB kalau bisa, itu bisa kita maksimalkan. Jadi yang terpenting adalah berani jujur, berani terbuka. Keterbukaan pengelolaan keuangan serta baiknya pelayanan publik tak lepas adanya dukungan masyarakat di dalamnya. Menurut saya pengelolaan uang di Desa Kutu ini cukup transparan karena dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kutu selalu melibatkan masyarakat serta pemuda-pemuda dalam perencanaannya. Kearifan lokal yang ada pada Desa Kutu membuat masyarakat bahu-membahu untuk menjadikan Desa Kutu menjadi desa percontohan anti korupsi. Peningkatan SDM yang unggul, penguatan pelayanan publik, serta dibarengi dengan partisipasi masyarakat menjadi fokus Desa Kutu untuk membangun desa anti korupsi.
Ya ini tentu di samping kebanggaan prestasi adalah PR berat. Karena namanya desa anti korupsi, makna korupsi ini kan identik dengan apa makna korupsi ini, dan kemampuan masyarakat ini kan setiap saat bisa berubah. Sekarang tidak korupsi, besok belum tentu korupsi. Ini kan kita yang penting adalah selalu terus-menerus sistem ini dikuatkan, komunikasi ke masyarakat terus ditingkatkan. Saya kira ketika kesejahteraan masyarakat itu dijalankan dengan baik, saya kira bisa dicegah anti korupsi. Korupsi biasanya muncul kan ketika ada ketimpangan. Nah, jadi PR kami di desa, saya kira juga dorongan dari pemerintah desa adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena di situ kuncinya, Pak. Pengukuran indikator desa anti korupsi merupakan salah satu upaya dalam rangka mendorong pemerintahan desa dan segenap masyarakat agar dapat lebih berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan desa. Berawal dari desa, kita wujudkan Indonesia bebas korupsi.